Coba anak-anak sudah siapkan buku tema 5-nya semua? Udah. Dilihatkan dulu ke Pak Guru ya. Sudah? Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum Pak Guru mulai, ini Pak Guru kasih tahu dulu kalau ini nanti kegiatan pembelajaran kita hari ini kan direkam, terus nanti ini juga untuk belajar teman-teman kalian yang lainnya ya. Ya, jadi kali ini anak-anak kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-4. Nah, selain bersama anak-anak kelas 2.4, nanti juga ini ada teman-teman kita yang menyaksikan lewat YouTube juga ya nanti ya. Yuk kita sapa teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube juga. Halo teman-teman semuanya. Siap belajar ya. Tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-4. Baik, kalau gitu kita mulai ya Budian ya. Pak Guru bukakan share screen-nya dulu. Oke. Nah, bisa kelihatan anak-anak? Bisa. Sayang. Oke, silahkan Budian. Ya, subtema 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, kalian buka di halaman 33. Sudah semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang membaca indah puisi anak dan satuan baku untuk mengukur panjang. Ya, halaman 33. Ya. Nah, kalian perhatikan ya. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Ya, kalian amati gambarnya ya. Itu ada Beni dan keluarganya sedang bersantai di teras rumah. Kemudian Beni membaca puisi. Nah, anak-anak dengarkan puisi yang akan dibacakan oleh Budian ya. Dengarkan gurumu membaca puisi. Judul Tamanku. Nah, Nana perhatikan puisi yang dibacakan oleh Budian berikut ini ya. Judulnya adalah Tamanku. Dengarkan baik-baik. Ini di bukumu nggak ada ya, jadi dengarkan baik-baik. Silahkan Budian. Ya. Tamanku. Tamanku, dengan cangkul kugemburkan tanahmu. Bunga-bunga kecil kutanam hati-hati. Siramilah aku setiap hari, ucap bunga-bunga kecil itu, agar tumbuh besar dan bermekaran. Memanggil burung-burung yang datang berkicau, mengagumi indahnya tamanku. Ya, jadi itu tadi puisi yang dibacakan oleh Budian. Jadi kalau puisi itu berbeda dengan karangan biasa ya Budian ya, dengan bacaan biasa. Iya, harus dibaca dengan intonasi tertentu. Beda dengan membaca bacaan atau cerita. Iya, coba kita lanjutkan berarti Budian ya ke halaman selanjutnya. Nah, ini. Ya. Di situ ada percakapan antara Beni dan kakaknya. Nah, nanti kalian dengarkan ya, ini percakapan antara Beni dan kakaknya. Nanti yang jadi Beni, Pak Roni ya? Pak Guru, oke. Ya, nanti Pak Roni jadi Beni, Budian jadi kakaknya ya. Anak-anak dengarkan baik-baik. Kita mulai Budian. Oke. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Ya, jadi itu anak-anak bedanya puisi dengan bukan puisi. Coba kita lihat puisinya tadi dulu berarti Budian. Nah, yang namanya bait itu yang mana ya Budian ya? Bait itu adalah satu kelompok. Nah, ini Pak Guru gambarkan kelihatannya. Nah, ini namanya bait. Satu bait anak-anak. Coba yang tahu
Satu bait yang Pak Guru kotai ini ada berapa baris coba? Ada berapa? Atau pakai tangan? Berapa? Ada ya? Oh, ya, Oh, Pak Maulida 3 ya, ada ada. 1, 2, 3 baris. baris. Nanti. Kalau bait yang kedua ada berapa baris coba? Coba siapa yang bisa menghitung? Ada berapa baris itu untuk bait yang kedua? Berapa? 6. Iya, bagus. Aduh, kepencet. Ya. Ya. Berarti ini ada berapa bait anak-anak itu? Ada berapa bait? 6. Dalam puisi tamanku ada berapa bait? Iya, Ya. ada 2 bait. Ya. Ini ya, baitnya itu yang dikotai Pak Guru ya. Nah, satu kotak ini namanya 1 bait. Nah, terus isinya barisnya adalah ya ini 1 baris. 1, 2, 3 gitu ya. Paham anak-anak? Anak sudah bisa membedakan antara bait dengan baris? Bisa? Iya. Nah, jadi 1 bait itu satu apa ya Budian? Satu kumpulan baris itu ya. Iya, satu kelompok tulisan dalam puisi, satu kelompok. Nah. Oke. Baik. Kita lanjutkan Budian. Ya. Bagian ayo berdiskusi. Nah, kita lihat. Nah, di situ ya ada beberapa kata yang ada di dalam puisi tadi tamanku. ya. Nah, ada kata cangkul, kemudian ada kata siramilah. Terus di sebaliknya ada lagi. Sebaliknya ada kata tumbuh, bermekaran, dan berkicau. Nah, anak-anak bisa lihat di bukunya juga ya, ada 5 kata ya anak-anak ya di halaman 34 dan 35. Baik. Nah, ini anak-anak tugasnya adalah mencari arti katanya ya Budian ya. Ya, maknanya itu berarti arti maknanya kata. Berarti artinya. Cangkul itu artinya apa toh? Nah, siramilah artinya apa? Ya. Terus tumbuh artinya apa? Bermekaran artinya apa? Berkicau artinya apa? Nah, tapi ini nanti mengerjakannya setelah Zoom ini selesai aja Budian ya. Iya, nanti anak-anak menuliskan artinya setelah Zoom ini selesai ya. Ditulis di buku masing-masing. Sekarang kita bahas petunjuknya dulu saja biar anak-anak nanti bisa mengerjakan setelah Zoom-nya ini selesai ya. Nah, kita perhatikan yang ada kotak di bawah itu anak-anak di halaman 35. Sudah dibuka semuanya? Sudah dibuka semuanya? Oke, sudah diperhatikan itu. Nah, ini gimana Budian? Monggo Budian. Nah, ini ada kata bertambah besar. Nah, kalian menyusun kata-kata yang ada di dalam kotak ya menjadi sebuah kata yang benar. Bertambah besar itu artinya apa? Ada yang tahu bertambah besar itu maksudnya apa? Tumbuh. Apa? Oh iya, berarti ini huruf pertamanya. Nah, ini sekarang bisa anak-anak tulis langsung juga ya, sambil menulis di sini. Bisa ditulis langsung ini karena hanya pendek boleh. Berarti T-nya sudah ya. Nah, terus Nah, U. U. Ini sudah. Terus M-nya sudah. Terus B. Ya, kalian anak-anak tulis di bukunya masing-masing juga ya. Ya. U. Terus kemudian akhir iya. Ya. Yang lain boleh nanti dihidupkan deh Pak ya. Hidupkan apa? Mikrofonnya. Oke. Yang kedua bisa bunyi burung itu biasanya apa ya namanya? Yang kedua bunyi burung. Apa? Berkicau. Berarti yang pertama hurufnya, nah langsung ditulis ya, berkicau berarti B. Terus E, ya sambil mengikuti anak-anak ya.
Tulis di bukunya masing-masing. R. Bisa nulis di sini. Ya, itu juga bisa nulis di sini. Rasa. C. C, Ya aku ya sudah iki keluar. A, A. dan Terus. Kicau. kicau. Kok U-nya kayak gitu ya ini ya. Hapus dulu. Car. Berkicau. Car. Nah, gitu anak-anak. Ini anak-anak pasti kalau nulis di buku biasanya lebih bagus lagi. Ini karena Pak Guru pakai mouse jadinya agak jelek ya. Sudah nomor 2, sudah? Ya, Yang sudah coba sekarang yang angkat ketiga tangannya. ya. Sudah Oke. menulis siapa? Iya. Bagus. Good. Yang ketiga. Ya, yang ketiga, mulai berkembang dan menjadi terbuka. Nah, ini biasanya bunga ya. Bermekaran. Apa? Nah, kalau bunga Bermekaran. itu ya Bermekaran. 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 Berarti coba huruf B. Oh, ini huruf B. Yuk, kita tulis lagi anak-anak. B. Iya. Ya, silakan ditulis ya anak-anak ya. B. Nah, B. Ber berarti R. Terus M sama E. Oke. Bermekaran. Kar. Nah, berarti K, Nggak bisa tahu. Kar. Nggak bisa. A, Iya, bagus. Enggak ya. Ya. Hanya sudah. Bukan S. Oke. enggak ya enggak apa-apa. Siapa yang sudah nomor 3? Diangkat tangannya. Sudah? Yang sudah nomor 3. 3. Oke, Iya, bagus. Sip, Mas Pian sudah. Ada lagi? Siapa lagi yang sudah? Mas Rayhandra sudah. Bagus. Mas Gofran sudah? Mas Aidan. Gofran sudah? Mas Gofran sudah? Iya, sudah. Sudah semua. Mbak Ayasha? Oke, bagus. Sudah Mbak Ayasha? Ya, kita lanjutkan. Dian. Iya. Yang keempat, mencurahkan air. Mencurahkan air boleh, memberi air juga memberi boleh. air, ada air di tempat itu biasanya ya, kita taruh begitu tuh namanya apa anak-anak? Apa itu? Artinya apa? Kalau ada tanaman kita kasih air berarti di Siramilah. Nah, iya, siramilah seperti di puisi. Siramilah, iya. Berarti hurufnya adalah Siramilah. S, oke. Si, berarti I, ram berarti R, ram. A, R, A, M ya, oke. M, I, L, lah. A, L, A, H. H. Oke, sudah semua berarti. Ya. Terus. Sudah? Ya, yang keempat. Sudah? Angkat tangannya. Oke. Ya, yang terakhir Bu Dian. Iya, yang terakhir, alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Cangkul. Apa itu namanya? Cangkul. Coba cangkul bisa ditulis sendiri enggak anak-anak? Yuk. Bisa. Bisa? Ya. Ya, yuk ditulis sendiri di bukunya masing-masing. Cangkul. Mas Gofran, sudah? Sudah? Nah. Mbak Nabila sudah. Oke. Ini Mbak itu sih. Ada emang saya. Cangkul. Sudah semua? Mas Pian sudah? Sudah, Pak. Bagus. Nah, sepertinya sudah semua Bu Dian. Ya, sudah semuanya ya.
Iya, bisa dilanjutkan Pak Roni. Oke, kita lanjutkan. Ya. Berarti ini Nah. kan ini Halaman 36. 6 Nah, langsung ada ya. kegiatan ayo mengamati. Di situ ada gambar. Amatilah gambar berikut. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Artinya, ini dipakai cuma item doang ya. Nah, anak-anak sudah melihat di halaman 36 semuanya? bisa diamati gambarnya. Nah, apa yang sedang dilakukan Benny dan keluarganya? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dilakukan Ben dan keluarganya? Coba Maulida. Bergotong royong. Oke, bergotong royong apa ya? Ada yang tahu lagi? Apa? Mungkin bisa dilengkapi, ada yang bisa melengkapi. Itu bergotong royongnya untuk apa? Bergotong royong gulma. Bergotong royong gulma. Ada yang tahu gulma itu apa ya? Royong, gulma. Gulma itu apa ya? Pak, dikasih tahu Pak Guru. Gulma itu. Ada yang tahu arti gulma? Ada tahu nggak gulma? Enggak. Nggak tahu. Dikasih tahu Pak Guru ya. Gulma itu adalah tanaman atau rumput-rumput liar yang ada di sekitar tanaman yang kita tanam ya. Misalnya kamu tanam bunga di pot, itu biasanya ada tumbuh rumput-rumput liar banyak kan, yang bukan bunganya itu. Nah, itu namanya gulma. Jadi dia mengganggu tanaman yang bisa mengganggu itu ya, Pak ya. Jadi tadi apa yang dilakukan Benny? Benny dan keluarganya sedang bergotong royong, membersihkan, ya, membersihkan taman bunga boleh ya. taman bunga boleh. Gulma juga. Anak-anak pernah nggak melakukan kegiatan? Siapa yang pernah bergotong royong? Coba angkat tangan. Yang pernah bergotong royong. Yang pernah gotong royong. Apa saja di rumah? Mas Rafa belum pernah, Mas Rafa. Belum pernah gotong royong. Padahal sering loh ya di sekolahan itu kan kita gotong royong. Contoh gotong royong di sekolah apa coba? Sendiri. Kita pernah gotong royong di sekolah. Contoh gotong royong di sekolah. Apa, Mbak Janur? Piket kelas. Iya, piket kelas itu kan bersama-sama. Jadi itu juga bisa disebut gotong royong ya. Oke. Kita lanjut kemudian. Ya, lanjut, Pak. Oke. Nah, selanjutnya di halaman 37. Nah, Sudah dibuka, Nana? Ya. Ada kegiatan ayo berlatih. Nah, kalian berlatih untuk membuat pertanyaan sesuai pada gambar di halaman 36. Nah, yang mau mencoba untuk membuat pertanyaan? Ya. Jadi anak-anak membuat pertanyaan sesuai dengan gambar yang tadi ya, Bu Dian ya? Iya, sesuai gambar di halaman 36. Coba. Ingat nggak anak-anak kalau mau membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Oke, Contoh bagus. kata tanya apa saja kemarin yang sudah dipelajari? Ayo, ada kata tanya? Kata tanya itu ada apa saja? Bisa menggunakan kata apa? Oke, apa? Ya, boleh. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi? Di mana? Bagus. Terus? Siapa? Iya. Nah, anak-anak silahkan sekarang membuat pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang tadi ya, Budian ya. Iya, Iya. iya Pak. Pertanyaan. Pak. Oke, boleh pakai ini. Salah satu ini apa, di mana, siapa. Nah, silahkan ditulis sekarang di buku. Ya. Oke. Nanti kita tunjuk salah satu Budian ya untuk Silakan membacakan ditulis di pertanyaannya. bukumu sekarang ya. Nanti kalau sudah selesai kita pilih salah satu anak untuk membacakan pertanyaannya ya. Ya. Nanti akan Budian tunjuk salah satu ya. Mas Rafa udah selesai pertanyaannya Mas Rafa? Belum? Belum. Siapa yang sudah selesai membuat pertanyaan? Mbak Nabila sudah? Oh, belum, baik. Mas Fadli sudah? Kalau sudah, diacungkan tangannya boleh. Yang sudah siapa? Kita tunggu dulu ya Pak Roni ini. Ya, Anak-anak kita masih tunggu belajar ini. 1 menit. Mencari Oh, ini Maulida sudah membuat ada yang selesai. kalimat tanya. Buat pertanyaan. Berdasarkan gambar yang mana tadi? Ini tadi ya. Nah, Di halaman 30. apa? Mas Siapa? Di mana? Boleh ya. Mas Andra sudah selesai belum? Sudah? Aku sudah, Bu. Belum. Oh, siapa ya yang sudah? Siapa yang sudah angkat tangannya ke jempolnya? Oh, Maya, Mbak Naura Oh, sudah. Mbak Naura. Mbak Fauzia Oh, juga Mas sudah. Fauzia Oke, sudah. bagus. Dia sudah. Terus Gofran juga Nabila sudah. Mbak Pia sudah ini ya. Oke. Itu Mbak Nabila, oke. Pak Nabila. Oke, itu Nama kakaknya. namanya. Kakaknya, oke, nama Oke, kakaknya. sip. Mbak Janur juga sudah. Jarur Ya. sudah? Ya. Oke, Mbak Fa, coba mana Mbak Fa belum keluar. Pak Roni pengen dengar Mas Gofran, coba dibacakan bisa Mas Gofran? Mic-nya dihidupkan dulu Mas Gofran. Teleponnya dihidupkan dulu. Nah, dipencet dulu bisa Mas Gofran? Mikrofonnya dihidupkan dulu ini. Apa di mana siapa? Apa di mana? Mas Gofran belum hidup mikrofonnya sepertinya. Coba. Kalau ditunjuk siapa lagi, Bu Dian? Hilangkan. Coba Mbak Nabila, Mbak Nabila. Di mana siapa? Mbak Nabila coba bisa membacakan pertanyaannya. Ini pertanyaannya sedang apa yang dilakukan? Bisa diulangi Mbak Nabila? Suaranya Sekali kurang lagi jelas, lebih keras, dekat lagi ya. mungkin. Sekali lagi yang lebih keras lagi, coba. Melakukan Apa yang sedang kamu Lakukan. lakukan. kamu lakukan? Apa yang kamu Oke. lakukan? Kalau yang digambar tadi yang melakukan siapa? Denny toh? Nah, Jadi berarti dengan kalau siapa yang melakukan itu? berarti kalau lebih tepatnya mungkin pertanyaannya yang berkaitan dengan gambar gimana Bian? Apa? Apa yang sedang Denny lakukan? Itu ya, Mbak Nabila ya. Bisa dilengkapi ya. Apa yang Tadi- sedang Benny lakukan? Pakai kata apa coba? Ada yang membuat pertanyaan dengan kata siapa? Yang menggunakan kata siapa ada? Ada. Angkat Mbak tangannya. Naura Yang coba Mbak menggunakan Naura. Nama kamu siapa? Gimana? Sekali lagi. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Ya, bisa. Nama
siapa yang sedang membersihkan taman, gitu juga bisa ya. Oke. Yang ada kaitannya dengan gambar. Terus yang ketiga, di mana? Satu lagi Pak Roni. Ada yang membuat Ada dengan yang pertanyaan di mana? Membuat kalimat pertanyaan dengan Oh iya, ini ada Mbak Janur. Coba Mbak Janur. Di mana dia sekolah? Di mana? Bukan gotong royong. Oh iya, di mana Beni sekolah? Tadi bisa. Di mana Beni melakukan gotong royong? mana Beni dan keluarganya melakukan gotong royong. Iya. Oke, bagus anak-anak. Walaupun masih agak sedikit kurang tepat, tapi sepertinya sudah bisa membuat kalimat pertanyaan ya Budian ya. Iya, hanya saja tadi belum sesuai, ada yang belum sesuai dengan gambar, tidak apa-apa ya. Disesuaikan dengan gambarnya ya, lain kali ya. Iya. DKD ini. Oke, bagus anak-anak. Kita lanjutkan Budian begitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, Pak Roni. di halaman 40 anak-anak ada sebuah puisi berjudul, apa itu judulnya coba lihat di halaman 40. Taman Bungaku, ya. Yang ditulis atau diciptakan oleh Nikomang Juniati, siswa SDN 5 Jungatan. Ya. Kemudian akan menunjuk ya satu untuk membacakan. Oke, ini ada salah satu teman kita yang akan membacakan ya Budian ya. Iya. Iya. Mungkin yang lain bisa dimatikan sementara dulu Pak Roni untuk mikrofonnya. Oh iya. Nah, yang lain bisa mikrofonnya di ini dulu. Kita dengarkan salah satu teman kita, siapa ini Budian yang mau membacakan puisi Taman Bungaku. Baca puisi Taman Bunga ini Mbak Fa belum bisa keluar gambarnya. Mbak Fa Aisyah, apa sudah Aisyah, ya. Sudah bisa kedengeran Mbak Fa? Mbak Fa, mungkin mikrofonnya bisa hidupkan dan gambarnya, atau belum connect mungkin Budian. Oh, belum connect. Oh, ini sudah ada Mbak Fa, ya. Iya. Sama mikrofonnya bisa? Mikrofonnya dihidupkan. Ya, Udah. iya. Udah. Isi Taman Bungaku dalam puisi. Siap. Nah, baik teman-teman yang lainnya, kita dengarkan Mbak Fa Aisyah mau membacakan puisi Taman Bungaku. Ya, kita dengarkan baik-baik ya. Silakan Mbak Fa. Taman Bungaku. Taman Bungaku. Bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman Bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku akan bersedih-sedih. Oh angin dari segala pintu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Iya, bagus sekali. Bagus sekali ya. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Fa. Ya. Bisa lanjut Pak Rani? Mungkin. Oke, anak-anak ini tadi kita cukup mendengarkan dari Mbak Aisyah saja ya untuk puisinya. Sekarang kita lanjutkan lagi yuk. Nah, sekarang kita langsung ke halaman 41 bagian Ayo Mengamati. Nah, kita lihat. Ada kegiatan Ayo Mengamati. Nah, bagiannya. Kalian amati. Ini ada percakapan ya. Pak Roni mungkin bisa membantu kemudian membacakan percakapan. Cek Pak Roni. Oke. Gimana Bu? Ya,
bisa membantu untuk membacakan percakapan di halaman 41. Oh iya, berarti ini Pak Roni yang jadi siapa? Pak Roni jadi itu ya, jadi Benny ya. Jadi Benny lagi, oke. Oke Pak Roni. Atau anak-anak aja Bu yang jadi Benny gimana? Oh begitu. Siapa yang mau jadi Benny coba? Anak-anak ya. Yang Putra, tadi kan yang Putri sudah. Mas Andra. Apa tadi kan udah membacakan puisi. Mas Andra mana Mas Andra suaranya? Andra mana angkat tangannya? Atau halo dulu Mas Andra. Halo, mikrofonnya bisa dihidupkan Mas Andra. Dihidupkan dulu, dipencet dulu mikrofonnya. Pencet dulu gambar mikrofonnya. Sudah? Belum Pak Roni. Belum? Oke, kita tunggu sebentar. Mana? Coba suaranya Mas Andra. Halo Mas Andra. Halo. Oke, udah kedengeran. Ya. Sudah. Ya, jadi Benny ya. Ya. Silahkan Mas Andra. Silakan Mas Andra. Ayah, apakah nama benda ini? Apa kegunaan benda ini ya? Ya, benda ini disebut jangka sorong. Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, anak-anak lihat gambarnya ini berarti ya, yang dipegang oleh Benny ini. Ya. Yang di situ sebentar kita lihat dulu. Nah, yang ini ya. Dilingkari Pak. Nah, yang ini adalah namanya jangka sorong. Jangka sorong ya. Untuk mengukur benda yang bentuknya lingkaran. Seperti pensilmu yang berbentuk lingkaran, ya bisa. Coba kamu punya benda yang berbentuk lingkaran, apalagi ada nggak? Yang bentuknya lingkaran. Kira-kira apa? Yang kira-kira bisa diukur? Jam dinding, ya bentuknya lingkaran besar sekali ya. Enggak yang kamu bawa ke sekolah biasanya? Tapi kalau jam dinding kayaknya terlalu besar Pak. Oh iya, terlalu besar. Yang biasa kamu bawa ke sekolah buat minum apa? Tapi ukurannya botol minum. Yang kamu pakai. Botol minum. Nah, seperti pensil botol minum tadi, tutupnya itu. Oh ya bisa itu mungkin ya. Ya. Oke. Apalagi? Uang logam. Nah, uang logam juga uang bisa. Logam bagus. Peci. Ya, bulat itu ya, tapi kayaknya kebesaran juga ya itu ya. Nah, jadi kita lihat bentuknya jangka sorong ini kan agak kecil anak-anak. Jadi, kipas angin. Wah, gede banget lagi kipas angin. Angin terlalu besar gitu. Ya. Ya, ini yang berbentuknya lingkaran kecil ya. Ini loh kita lihat gambarnya ini kan jangka sorongnya besarnya segini nih, digunakan ukur kipas angin kayaknya kebesaran ya kipas angin. Oke, kita lanjut anak-anak, ini kayaknya udah. Untuk kipas angin, untuk jam dinding belum bisa ya menggunakan jangka sorong. Tapi intinya yang bisa berbentuk lingkaran tadi yang kan ya. Bentuk lingkaran, iya, dan ukurannya kecil ya Pak Roni. Oke, yang cukup untuk itu ya. Oke, anak-anak, ini kayaknya udah ada yang bisa coret-coret Budian ya, beberapa tadi. Nah, sekarang coba di halaman selanjutnya. Nah, di sini kita memilih mana yang bisa diukur dengan jangka sorong. Yang bentuknya lingkaran. Coba. Di sini ada 6 benda. Nah, manakah yang dapat diukur menggunakan jangka sorong? Ya, tadi jangka sorong untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Jadi bagaimana Pak Roni anak-anak cara mengerjakannya itu? Nah, coba anak-anak yang bisa coret-coret di layar bisa nggak? Langsung centang di layarnya coba. Tadi Mbak Maulida kayaknya udah bisa. Nah, Ricci ini udah nyentang di layar nih langsung keluar. Iya. Yang lain udah tahu caranya belum?
Iya. Ada pilihan. tahu. Coba, yuk dicentang yuk. Mana yang bisa diukur dengan jangka sorong? Ini Mbak Silakan Naura dicentang sudah. lagi. Yang ada lingkarannya ya. Ada lingkarannya ya. Nah, ini obeng ini bisa. Oh, ininya kan lingkaran Budian ya. Jadi mungkin bisa. Iya. Oke. Apalagi? Sudah semua kayaknya. Ada Oke, lagi? kita bahas satu-satu langsung Budian. Yuk. Obeng bisa nggak kira-kira? Bisa. Ininya ya bisa lingkaran ya betul. Ya, itu udah Nah, mulai. berarti ini bisa. Oke. Terus kalau tang ini? Bisa. Ini nggak bisa ya. Yang nggak bisa berarti kita silang. Oke. Kemudian yang ini namanya apa Budian ini? Yang nggak tahu caranya. Yang Seperti ini itu ya. namanya mur ya. Ya. Mur. Kemudian, wow ini coretannya besar sekali nih ya. Ini Pak Guru bersihkan dulu ya, biar teman-teman bisa lihat coretannya yang ini ya. Gak apa-apa ya. Iya. Nah. Terus yang ini, kira-kira bisa nggak anak-anak ini pakai jangka sorong? Yang nomor 4. Tidak. Ininya ya, bagian ininya kan berbentuk lingkaran. Kemudian yang nomor 5. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 tidak bisa. Oke. Yang terakhir ini, nah ini ada bagian yang lingkarannya. Lingkarannya. Tidak bisa. Yang 5 ini bisa. Oke, bagus. Nah, anak-anak silahkan. Yang sudah coret-coret di layar, sekarang coret-coretnya di bukunya ganti ya. Oke, disilang dan dicentang di bukunya. Sudah? Sudah. Bukumu ya. Centang, yang tidak bisa disilang, yang bisa dicentang. Ya. Seperti itu anak-anak. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke, coba yang sudah tangannya di jempol dulu. Karena yang sudah selesai. Sip, bagus. Oke. Oke, Budian, sepertinya kita sudah masuk di akhir pembelajaran ya, Budian ya. Oh, Budian kok hilang nih? Halo. Halo, Budian. Oh iya. Ya, ya Pak, maaf. Halo. Semuanya. Nah, sepertinya kita sudah sampai di akhir pembelajaran, anak. Halo. Oke. Ya, baik anak-anak. Halo. Jadi, ya, Halo. Pak Roni, cek Pak Roni. Ya, sudah bisa kedengaran, Budian? Iya, baik ya. Anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Tadi kita sudah belajar tentang kata-kata ya pada puisi seperti tumbuh, cangkul, siramilah, bermekaran, dan berkicau. Iya. Kita sudah belajar tentang alat ukur, yaitu jangka sorong, alat untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran yang berukuran kecil. Ya. Tadi ingat namanya anak-anak jangka
Kasih. Jangka so. Ya. Oke. Apa sih? Pa. Halo, Pa. Apa? Salah ngobrol ya. Oke. Baik, Budian, berarti kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita bisa tutup. Oke, baik. Nah, Pak Guru, stop dulu sharingnya biar bisa kelihatan semuanya. Iya. Oke, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sekarang Pak Guru sama Budian ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah ikut belajar hari ini ya lewat Zoom ini. Tadi kita sudah dengarkan puisi dari Budian, kemudian puisi dari temanmu juga tadi ya, dari Pak Aisyah, bagus sekali. Nah, sekarang buat semuanya kita kasih tepuk tangan yang paling semangat dulu yuk buat semuanya dan buat teman-teman kita juga yang belajar di rumah nanti lewat YouTube ini ya. Semoga semuanya tetap semangat. Jangan lupa setelah selesai ini tadi ada satu bagian yang harus dikerjakan toh. Ingat halaman berapa tadi? Halaman. Ayo. Yang ada tabelnya itu ya. Halaman 34 sama 35. Halaman 34, 35. Coba Pak Guru lihat dulu. Saya sudah. Halaman iya 34, 35 benar sekali ya. Oke, jangan lupa setelah Zoom ini nanti anak-anak mengerjakan halaman 34, 35 menuliskan makna kosakata tadi ya. Oke, siap? Siap. Oke, baik kalau begitu kita tutup. Budian sebelum kita tutup, yuk kita sekali lagi dadah-dadah untuk teman-teman yang belajar lewat YouTube juga ya. Dadah teman-teman semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.